Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah ahadan samadam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semua orang yang hidup di dunia ini sifatnya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Semua yang nampak di dunia ini, yang nampak oleh mata, yang kelihatan, yang ada di sekitar kita, itu belum kepunyaan kita yang sesungguhnya. Nanti kepunyaan kita, milik kita yang sesungguhnya ada di akhirat. Kapan yang ada di dunia ini akan menjadi milik kita di akhirat? Bila mana kita libatkan dalam amal agama. Bila mana istri kita sama-sama mengamalkan agama, berjuang untuk agama, berkorban untuk agama, maka akan nanti menjadi istri kita yang sesungguhnya di akhirat. Begitu juga manakala suami kita bersama suami kita berjuang untuk agama, berkorban untuk agama, bermujahadah untuk agama, akan menjadi suami kita yang sesungguhnya di akhirat. Begitu pula anak-anak kita, bila anak-anak kita libatkan untuk amal agama, kita libatkan untuk perjuangan agama, pengorbanan agama, sebagaimana wanita-wanita sahabiah. Mereka telah targib anaknya untuk perjuangan agama, untuk syahid di jalan Allah. Sebagaimana Kamsa radhiyallahu anha telah bayang hidayah 4 orang anaknya. Dia sampaikan kepada anaknya, esok kalian semua berangkat untuk berjuang di jalan Allah. Bila mana kalian tidak berangkat, maka saya haramkan air susu yang kau minum dari badan saya. Maka anak diberangkatkan untuk agama, dikorbankan untuk agama, maka akan menjadi anak yang sesungguhnya nanti di akhirat. Begitu juga harta benda, rumah, kendaraan, segalanya. Bila mana kita korbankan untuk agama, untuk perjuangan agama, maka rumah kita Allah akan ganti dengan istana di akhirat. Allah akan ganti dengan mahligai di akhirat. Allah akan ganti dengan kebahagiaan, tempat yang indah selama-lamanya. Karena hadirin, kehidupan di dunia ini kehidupan sementara. Tidak ada hak milik, tidak ada milik sementara. Seorang waliullah, kekasih Allah, datang kepada seorang raja, masuk ke dalam istana. Dia bertanya, wahai raja, ini hotel kapan dibangun? Maka sang raja, sang baginda senyum-senyum, mungkin menganggap ini orang tua, orang kampungan. Maka dia katakan, wahai tuan, ini bukan hotel, ini istana. Oh, ini istana, kata. Apa perbedaannya istana dengan hotel?
Maka sang raja katakan, kalau hotel tempat sementara, kalau istana tempat selamanya. Maka sang bapak tua bertanya, dulu sebelum tuan raja di tempat ini, di kediaman ini, di singgasana ini, siapa? Oh, bapak saya. Sebelum bapak tuan siapa? Kakek saya. Sebelum kakek tuan siapa? Kakeknya bapak saya. Maka sang bapak tua tadi katakan, oh sama saja tuan, sama dengan hotel, bukan tempat selamanya, tempat sementara saja. Maka hadirin yang mulia, inilah hakikat kehidupan dunia, semuanya sementara. Rumah kita, rumah sementara. Kendaraan kita, kendaraan sementara. Semua benda-benda yang kita miliki bukan benda-benda kita yang sesungguhnya. Kita akan berpisah dengannya, karena dunia ini tempat berpisah. Maka sebelum rumah kita berpisah dengan rumah kita, mari kita bawa rumah kita untuk agama. Kita terima jamaah masturo, kita nusro jamaah, kita terima jamaah dengan segala fasilitas yang ada di rumah kita. Begitu juga harta benda kita gunakan untuk agama, supaya nanti di akhirat mereka akan menjadi teman kita. Allah akan balas dengan yang berpuluhan jutaan kali lipat lebih baik lagi. Maka hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dunia ini, hadir yang mulia, tempat ujian. Semua orang diuji. Yang kaya, yang miskin adalah ujian. Sehat, sakit, ujian. Pangkat, jabatan, ujian. Semuanya ujian, hadir yang mulia. Seorang yang sukses dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang senantiasa memperbaiki amalnya, senantiasa mengikuti kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadir yang mulia, semua bentuk kehidupan kita adalah ujian. Semua keadaan kita adalah ujian. Apakah kita seorang pejabat, seorang petani, rakyat, penguasa, pedagang, nelayan, itu adalah ujian. Bukan itu tanda kesuksesan kita. Bukan itu tanda kebahagiaan seseorang. Tapi tanda kebahagiaan seseorang manakala diamalkan agama dimanapun dia berada. Kalau kita amalkan agama dikala kita ditakdirkan jadi pengusaha, jadi petani, jadi nelayan, jadi pedagang, maka kitalah orang yang sukses. Tapi bila mana kita tidak amalkan agama, maka pasti kita akan celaka selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, keadaan di dunia sudah ditakdirkan. Yang kaya sudah ditakdirkan, yang miskin sudah ditakdirkan, yang tinggal di kota, di kampung, di gunung, di pesisir, semuanya sudah ditakdirkan. Yang jadi pejabat, pegawai, petani, nelayan, semuanya sudah ditakdirkan, hadir yang mulia. Kaya miskin sudah ditakdirkan, hadir yang mulia. Tapi hadir yang mulia, agamalah penentu segala-galanya, hadirin. Maka jangan kita berpikir semuanya bercita-cita ingin jadi orang kaya. Kapan ada orang bercita-cita ingin jadi orang kaya, maka masih perlu lagi usaha atas iman, hadirin. Karena kaya miskin bukan ukuran, status sosial kita bukan ukuran, tapi amal agama kita lah yang menentukan apakah nanti di akhirat kita termasuk orang yang sukses atau orang yang celaka. Maka Allah sudah takdirkan yang jadi kaya ini, yang miskin ini, yang tinggal di kota ini, yang tinggal di desa ini, hadirin. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah ujian untuk hamba-hambanya, hadirin.
Maka kesuksesan yang sesungguhnya ada di akhirat. Kesuksesan yang sesungguhnya ada di akhirat. Kalau di dunia ini orang sukses jadi pejabat, jadi petani, jadi pengusaha, itu kesuksesan sementara. Kesuksesan yang sesungguhnya di akhirat, ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya, ketika seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga. Maka hadirin yang mulia, penting sekali kita usaha ini perkara. Karena kehidupan di dunia singkat sekali. Kalau dihitung dengan kehidupan akhirat 1000 tahun, di dunia kita hidup hanya 60-70 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita masuk 60-70 tahun, berkisar 1,5 jam saja kita hidup di dunia. Maka inilah waktu yang singkat, kurang lebih 90 menit, penentu apakah di akhirat kita termasuk orang yang sukses atau orang yang celaka. Maka hadirin yang mulia, semua keadaan kita terima. Semua keadaan kita ditakdirkan, kita jadi apa, jadi ini, jadi itu, kita terima. Kita prasangka baik kepada Allah, karena Allah tahu mana yang terbaik buat diri kita. Kalau kita ditakdirkan tinggal di kota, kita terima. Kita ditakdirkan tinggal di kampung, kita terima. Karena Allah sudah atur di mana kita berada, apa keadaan kita, apa profesi kita. Semua itu bentuknya adalah ujian. Maka yang harus kita usahakan adalah amal agama kita. Amal agama inilah yang akan menjadi penentu apakah nanti di akhirat kita termasuk orang yang selamat. Maka hadirin yang mulia, para nabi, para rasul telah buat ini perkara. Mereka telah bermujahadah, berkorban habis-habisan untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka lah orang yang telah Allah jamin, hadirin yang mulia, mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di antara para nabi ada yang pengikutnya banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak ada. Tapi semua para nabi, para rasul adalah orang yang sukses menyempurnakan agama dalam kehidupannya. Begitu juga para sahabat, sahabiah. Mereka adalah orang yang sukses, orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka telah bermujahadah, berkorban habis-habisan untuk agama. Mereka telah korbankan hartanya, waktunya, nyawanya, hadirin sekalian. Seorang wanita sahabiah Sumayyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang pertama syahid di jalan Allah. Dia telah korbankan hartanya, dirinya, nyawanya untuk agama. Maka inilah sebuah bentuk pengorbanan, hadirin yang mulia. Pengorbanan butuh, hadirin, butuh waktu, butuh mujahadah, hadirin yang mulia. Butuh kesungguhan, butuh kesabaran, hadirin yang mulia. Karena pasti dan pasti Allah akan balas nanti kehidupan yang lebih baik di akhirat. Karena kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya, hadirin. Maka seluruh para sahabat sahabiah telah menjadi orang yang sukses. Sehingga yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, semua sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang mengikuti salah satu di antaranya, maka akan sampai di tujuan. Hadirin yang mulia, apa maknanya kata ulama kita? Bintang itu kalau di kampung, apalagi di kampung yang dekat dengan laut, itu digunakan untuk penunjuk suatu tempat atau arah di mana dia berada. Maka kalau di kampung, kalau dia keluar malam hari pergi cari ikan, sampai di laut tiba-tiba hujan gelap, maka tidak dilihat
mana tempatnya, mana kampungnya, di mana dia berada, maka dia akan menjadikan bintang sebagai petunjuk. Maka dia melihat ke arah langit, oh bintang ini, bintang itu ada di sana, berarti kampung saya ada di sebelah utara. Maka inilah bintang dijadikan petunjuk untuk khususnya orang-orang nelayan. Maka seperti itulah kurang lebih perumpamaannya, seluruh sahabat sahabiah adalah bintang-bintang di langit. Maka siapa yang mengikuti mereka, maka mereka akan sampai kepada tujuan. Hadirin yang mulia, hari ini para sahabat sahabiah telah tiada. Mereka telah korbankan dirinya, waktunya, hartanya untuk agama. Sebagaimana wanita-wanita sahabiah, hadirin yang mulia, mereka juga keluar berjuangkan agama. Mereka keluar bersama suaminya. Mereka keluar menemani rombongan jamaah untuk keluar membawa agama. Karena agama ini tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab bagi laki-laki, tapi tanggung jawab juga bagi untuk wanita. Maka laki-laki dan wanita punya tanggung jawab yang sama. Sema dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Seorang laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, hendaklah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dalam perkara yang ma'ruf, perkara solat, perkara zakat. Hadir Allah perintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, hadir yang mulia. Maka tanggung jawab agama ini bukan hanya dibebankan kepada laki-laki, juga dibebankan kita untuk kaum wanita. Maka inilah yang terjadi di zaman sahabat, hadir yang mulia. Seluruh wanita-wanita mereka juga ingin keluar di jalan Allah. Walaupun mereka uzur, walaupun mereka sudah tua, mereka tetap ingin keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dengar setiap malam, mungkin kita baca kisah-kisah sahabat. Itulah pengorbanan para sahabat sahabiah. Mereka tidak ingin hanya rijal mereka saja yang keluar di jalan Allah. Mereka juga keluar di jalan Allah, mendorong anak laki-lakinya untuk keluar di jalan Allah. Karena kenapa, hadir yang mulia, agama ini harus diamalkan oleh semua kalangan. Hari ini jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita lebih banyak wanita. Jumlah anak-anak dibandingkan dengan jumlah wanita lebih banyak anak-anak. Sedangkan anak-anak lebih banyak waktunya kepada ibunya daripada bapaknya. Bapaknya kadang keluar di pagi hari, pulang di sore hari. Kadang ibunya kebanyakan waktunya di rumah. Tapi kalau wanita tidak paham agama, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Apa yang akan terjadi di kampung? Apa yang akan terjadi di negara kita? Sehingga yang mulia Rasulullah sabdakan dalam mahfum hadis, baiknya suatu kampung tergantung daripada wanitanya. Bila wanita itu baik, maka kampung itu akan menjadi baik. Bila mana wanita rusak, maka kampung itu juga akan menjadi rusak. Maka ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tanggung jawab kita. Inilah beban kita yang harus kita masukkan dalam pikir kita, risau kita, supaya agama ini hidup. Kita lihat sekarang rumah-rumah orang Islam jauh daripada amal agama, jauh daripada solat-solat sunnah, hadir yang mulia. Padahal dulu, hadir yang mulia, wanita-wanita sahabiah mereka telah jadikan rumah mereka seperti madrasah. Dari rumah mereka lahirlah dai-dai, hafiz-hafizah, alim-alimah. Karena di dalam rumah mereka hidup amal agama, hadir yang mulia. Solat-solat sunnah diamalkan dalam rumah mereka. Wanita-wanita mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam sunnah ibadah, sunnah-sunnah yang lain. Hari ini wanita-wanita Islam lebih banyak waktunya di depan televisi, lebih banyak waktunya memegang HP, lebih banyak waktunya di tempat yang sia-sia.
sehingga pertolongan Allah tidak datang kepada ini umat hadirin. Maka inilah menjadi tanggung jawab kita hadirin mulia. Bagaimana rumah-rumah Islam hidup amal agama hadirin. Karena bila mana di dalam rumah ada amal agama, seorang wanita betul-betul menjaga solatnya di awal waktu, maka Allah akan berkahi rumah itu. Allah akan berkahi penduduknya. Allah akan berkahi semua orang yang ada di dalamnya. Allah akan cukupkan semua keperluannya. Sebagaimana Siti Maryam, ketika Siti Maryam alaihissalam, dia sungguh-sungguh menjaga amalnya di dalam mihrabnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan makanan langsung dari langit hadirin yang mulia. Buah yang tidak ada pada tahun itu Allah datangkan hadirin yang mulia. Sekiranya buah yang ada di kamarnya itu adalah musim waktunya memang berbuah, maka mungkin Nabi Zakaria akan berpikir mungkin ada orang yang memasukkan ke dalam. Tapi karena buah itu tidak ada pada zaman itu, maka pasti ini datang dari langit, pasti datang dari hasanah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena buah makanan yang datang bukan pada musimnya. Maka inilah kemuliaan seorang wanita. Ketika seorang wanita sungguh-sungguh menjaga solatnya di awal waktu, sungguh-sungguh menjaga solat-solat sunnahnya, maka tanpa dia meminta kepada suaminya, semua keperluannya Allah akan cukupkan. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi hari ini karena wanita tidak paham agama, wanita Islam hari ini sudah ikut gaya orang-orang sekuler, orang-orang ahlul kufar, ahlul batil, sehingga hari ini banyak wanita-wanita yang menjadi sebab suami mereka masuk dalam penjara. Karena semungkin mereka terlalu banyak kekurangan, suaminya sudah belikan ini, belikan itu, masih mau lagi. Akhirnya suaminya mencari nafkah bukan dengan cara yang halal, sehingga terjerumus ke dalam kesesatan. Maka perkara ini adalah menjadi kerisauan kita. Bila mana seorang wanita menahan keinginannya selama 3 hari, ada keinginannya mau beli ini, mau makan itu, tapi dia tahan, dia tidak minta kepada suaminya, dia tahan keinginannya. Hanya Allah tahu hanya Allah saja yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka wanita seperti ini Allah akan berkahi rezekinya selama 1 tahun. Maka hadirin yang mulia, penting sama-sama kita usahakan perkara ini supaya Allah datangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka itulah di dalam rumah-rumah kita perlu senantiasa dihidupkan taklim. Hari ini keadaan umat Islam yang ada taklim televisi, taklim HP, sehingga yang dipikirkan bagaimana perabot ini bisa masuk, ini bisa masuk, sehingga bukan kebahagiaan datang, malah pertengkaran terjadi. Tidak banyak hari ini orang bercerai gara-gara perkara kecil hadirin yang mulia. Maka inilah penting kita hidupkan taklim dalam rumah, supaya dalam taklim kita akan tahu bagaimana solatnya wanita-wanita sahabat, bagaimana amalnya para sahabat sahabiah, sehingga kita senantiasa merasa kekurangan dalam amal. Dengan taklim kita akan tahu bagaimana dulu wanita memperjuangkan agama. Mereka kadang lapar, kadang haus, kadang malam hari mereka tidur dalam keadaan lapar demi menjamu tamunya. Inilah semua kita akan dapatkan dalam taklim hadirin yang mulia. Hari ini karena taklim tidak dihidupkan, amal agama tidak dihidupkan, akhirnya hadirin yang mulia, pikiran orang dalam rumah hari ini hadirin mulia hanya pikir dunia saja. Bagaimana benda-benda yang ada pada tetangganya juga bisa ada pada dirinya. Hanya yang ditahu nilai dunia saja, tidak tahu nilai akhirat. Satu contoh, kalau uangnya hilang 100.000, 200.000, maka pusing. Ditanya suaminya, ditanya anaknya, mana uangku kusimpan di dompet? Bahkan suaminya dibombe, anaknya dimarahi. Tapi kalau hilang solat sunnahnya, hilang solat duhanya, hilang baca Qur'annya,
hilang qiyamul lailnya, solat tahajudnya biasa-biasa saja, tidak merasa rugi. Kenapa ini terjadi? Karena amal agama, terutama taklim, tidak dihidupkan dalam rumah. Kalau taklim dihidupkan dalam rumah, maka kita akan merasa kekurangan dalam amal. Kalau kita tengok amal kita dengan amal sahabat dan sahabiat, ternyata sangat jauh amal kita. Sehingga dengan talim yang kita punya akan menanamkan kecintaan kepada kampung akhirat, akan menanamkan kerinduan kepada kampung akhirat. Karena ternyata rumah kita ini hanya rumah sementara, rumah yang sesungguhnya ada di akhirat. Maka dengan talim yang kita buat di rumah kita, kita akan melihat bagaimana wanita-wanita sahabat, bagaimana anak-anak sahabat, bagaimana laki-laki sahabat mereka telah bina dengan Islam. Anak-anak mereka masih umur puluhan tahun, belasan tahun sudah hafal Al-Quran. Anak-anak mereka masih umur belasan tahun sudah hafal puluhan ratusan hadis. Kenapa itu terjadi? Karena dalam rumah mereka hidup taklim, hadirin. Tapi hari ini kita lihat anak-anak Islam, kita lihat pakaiannya bukan pakaian Islam. Wanita-wanita, anak-anak Islam jauh sekali dari kehidupan Islam. Pakaiannya, gaya hidupnya, idolanya bukan orang-orang Islam. Kalau ditanya nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, mereka tidak tahu. Kalau ditanya nama-nama bintang film, mereka tahu. Kenapa itu terjadi? Karena taklim tidak dihidupkan sungguh-sungguh dalam rumah. Maka penting sekali kita buat talim di dalam rumah kita dengan 5 amal. Kita tentukan waktunya, kita tentukan jamnya, dan kita tentukan tempatnya. Kita buat mulai dari halaqah Quran, halaqah tajwid, talim kitabi, muzakarah, sifat, taskil, musyawarah. Mudah-mudahan dengan amal tali yang kita buat, Allah akan berkahi rumah kita, Allah akan berkahi suami kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi keturunan kita, sehingga Allah jadikan keluarga kita asbab hidayah ke seluruh dunia. Maka hadirin yang mulia, hari ini kehidupan sederhana sudah keluar daripada umat Islam. Hari ini wanita-wanita Islam bahkan untuk mendatangkan benda-benda dalam rumahnya rela cicil, hadirin. Kursi, lemari dicicil, bahkan pakaian dicicil, hadirin yang mulia. Tapi kalau untuk perkara agama tidak mau berkorban, tidak mau bermujahadah, hadirin. Jauh sekali hadirin kehidupan umat Islam daripada kehidupan wanita-wanita sahabat dulu. Hari ini untuk keluar di jalan Allah hanya butuh uang sekian ratus ribu, sekian juta, susah, hadirin. Tapi kalau mau beli barang yang harganya nilainya jutaan rupiah, bahkan puluhan juta, mudah sekali kita beli. Tapi kalau untuk dipakai di jalan Allah berat sekali, hadirin. Kenapa itu terjadi? Karena hadirin yang mulia, hari ini umat Islam masih berat cintanya dunia daripada akhirat, sehingga masih mengumpulkan benda-benda dunia. Pada hadirin yang mulia, benda-benda dunia ini tidak apa-apa kita kumpulkan, hadirin yang mulia, kalau untuk dipakai untuk agama. Tapi hari ini keadaan umat Islam salah niat. Dia kumpulkan benda-benda dalam rumahnya, lemari diganti, kasur diganti, aksesori diganti, mau diperlihatkan kepada tetangganya, mau diperlihatkan kepada tamunya. Tidak ada manfaatnya, hadirin yang mulia. Kalau ada manfaatnya, mungkin rumah diperbaiki untuk terima jamaah masturo, kendaraan diganti untuk antar jemput jamaah, terima jamaah, mungkin masih ada faedahnya. Tapi kalau niatnya sudah salah, maka ini akan menjadi kerugian yang besar nanti di akhirat. Maka hadirin, hendaknya kita hidup dengan sederhana. Keperluan kita cukup, kita sederhanakan, tapi maksud kita perbanyak, kita korbankan. Kalau untuk menerima jamaah, kita siapkan semuanya, kita siapkan yang terbaik. Tapi untuk keperluan diri kita, kita sederhanakan, hadirin yang mulia. Karena kenapa, hadirin yang mulia? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sementara, hadirin. Kapan kita bermegah-megahan di dunia ini, maka kita akan celaka selama-lamanya di akhirat.
Maka hendaklah kita paham bahawa siapa diri kita. Seorang suami paham kedudukannya sebagai suami, bahawa dia adalah seorang suami. Maka dia punya tanggungjawab kepada istrinya. Sehingga yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laki-laki yang paling sempurna imannya adalah laki-laki yang paling lemah lembut kepada keluarganya. Laki-laki yang paling kasih sayang kepada istri dan anaknya, dan akulah orang yang paling lemah lembut kepada keluarga aku. Maka hendaklah kita seorang laki-laki paham tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Istri kita bukan pembantu kita, bukan budak kita. Istri kita adalah partner kita dalam dakwah. Maka seorang laki-laki yang membina istrinya dengan kelembutan kasih sayang, di malam hari dia bangun tahajud, dia lihat istrinya dalam keadaan tidur, dia percikan air ke muka istrinya, dia bangunkan istrinya solat tahajud, maka satu keluarga berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang wanita di malam hari dia bangun solat tahajud, dia lihat suaminya masih dalam keadaan tidur karena mungkin capek dakwah, capek 2,5 jam, 8 jam. Dia percikan air ke muka suaminya, dia bangunkan suaminya tidur, dia siapkan minuman kesukaan suaminya, mungkin kopi, teh dan lain-lain. Maka semuanya berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang betul-betul melayani suaminya dengan baik, dengan ikhlas, maka wanita seperti ini nanti akan dimuliakan di akhirat. Sebagaimana Sayyidatina Mutia, seorang wanita di zaman Sahabiyah yang lebih duluan masuk surga daripada Sayyidatina Fatimah. Hadirin yang mulia, kenapa dia dikatakan wanita yang lebih dulu masuk surga? Karena dia begitu berhikmah kepada suaminya, dia begitu memuliakan suaminya, sehingga di akhirat dialah yang akan nanti menarik untanya Sayyidatina Fatimah masuk dalam surga, sehingga dia lebih dulu masuk surga daripada Sayyidatina Fatimah. Maka hadirin yang mulia, kemuliaan Allah akan datangkan kepada seorang wanita, seorang laki-laki bila mana agama dihidupkan. Maka begitu pentingnya perkara ini hadirin yang mulia. Mari kita sama-sama mencatatkan nama. Kita catatkan nama suami kita, kita catat nama diri kita. Jangan biarkan suami kita belum 4 bulan. Jangan biarkan suami kita belum keluar IPB, belum ke negeri jauh. Hadirin yang mulia, bila mana suami kita sudah 40 hari setiap tahun tapi belum 4 bulan, maka kita rayu suami kita dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Wahai suamiku, apa yang nanti kita akan jawab di akhirat kalau pengorbanan kita hanya 40 hari, sedangkan teman-teman kita sudah 4 bulan, bahkan ada yang lebih. Bagaimana dengan pengorbanan para sahabat? Hadirin yang mulia, maka bila suami kita katakan alasan ini tidak ada dana, tidak ada apa dan lain-lain sebagainya, maka katakan dengan lemah lembut kepada suami kita, wahai suamiku, saya ridho ditinggal dengan apa saja. Saya ditinggal masih ada rumah, masih ada beras, masih ada barang-barang yang lain. Bagaimana dengan Siti Hajar yang ditinggal di tengah padang pasir, tidak ada tanda-tanda kehidupan? Allah tolong, pasti Allah akan tolong kita, pasti Allah akan tolong keluarga kita. Keluarlah wahai suamiku. Kalau perlu bawa ini cincin, bawa kalung, bawa harta kita untuk membangun istana kita di akhirat. Karena kenapa hadirin yang mulia, bila mana benda-benda kita simpan dalam rumah kita, emas, intan, berlian, kita simpan hanya untuk memperlihatkan kepada kawan-kawan kita, keluarga kita. Kita tidak gunakan untuk agama, nanti di akhir akan menjadi setrika. Hadirin yang mulia, maka hendaklah kita korbankan apa yang ada pada diri kita untuk agama. Kita keluar bersama suami kita, bila mana kita belum keluar 15 hari, kita daftar, kita ajak suami kita keluar 15 hari, 10 hari. Kita ajak suami kita keluar 40 hari, bahkan keluar negeri. Hadir, kalau kita hanya keluar di Bone, di Sulawesi,
Kita akan nanti dituntut wanita-wanita yang ada di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, yang mana hari ini mereka jauh daripada kehidupan agama, kehidupan mereka seperti binatang. Maka ini tanggung jawab kita hadirin. Kalau kita punya kemampuan, punya harta benda yang Allah kasih, jangan simpan. Bawa harta benda kita untuk membangun istana kita yang sesungguhnya di akhirat, untuk membangun rumah kita sesungguhnya di akhirat, untuk membangun mahligai kita yang sesungguhnya di akhirat. Karena apa yang ada di dunia ini hanya milik sementara. Nanti kita akan berpisah hadirin. Maka mari kita daftar nama kita. Kita doa kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Semoga niat kita Allah terima. Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah terima niat kita untuk keluar lebih jauh dan lebih lama lagi. Maka kalau Allah sudah pilih kita, itu sudah tanggung jawab Allah. Allah akan selesaikan semua masalah kita. Maka sekarang tanya hati kita, apakah kita sudah siap dipilih apa belum? Maka sekarang kita doa dalam hati, kita menangis dalam hati, kita merengek dalam hati, kita doa sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga kita dipilih bersama suami kita, bersama istri kita, untuk keluar membawa ini agama sampai akhir hayat kita. Tak usahlah kita terlalu pikir kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ada tanggung jawab Allah. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz hendak meninggal dunia, maka datanglah seorang yang terpandang di daerahnya mengatakan, "Wahai Syekh, wahai tuang, engkau telah sia-siakan anakmu. Engkau akan tinggalkan anakmu tanpa benda-benda." Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh khadimnya untuk membangunkannya, mendudukkannya. Maka setelah beliau duduk, beliau baca satu ayat dalam Al-Quran, wa huwa yatawallas solihin. Allah yang menjamin rezekinya anak-anak yang soleh. Maka hadirin yang mulia, kalau anak kita anak yang soleh, tak perlu kita pikirkan harta benda buat mereka. Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang menjamin kehidupannya. Sebagaimana anak-anak sahabat, Allah tidak susahkan anak-anak sahabat, bahkan Allah muliakan anak-anak sahabat. Tapi kalau anak kita tidak paham agama, tidak mau menuntut agama, untuk apa kita tinggalkan harta benda? Mereka akan bertengkar ke sana kemari. Nanti di akhirat mereka akan menuntut kita. Maka kita yakinlah dengan pengorbanan ini. Kalau kita sempurnakan pengorbanan kita sebagaimana yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar, dia sempurnakan pengorbanannya, maka Allah juga sempurnakan pertolongannya. Sehingga seluruh nabi-nabi yang lahir setelah yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruhnya adalah anak keturunannya. Maka hari ini kalau kita mau belajar sempurnakan pengorbanan kita, biarlah hari ini kita susah-susah, kita lapar dan lain-lain, tapi kita berharap kepada Allah, semoga seluruh keturunan kita Allah jadikan imamah muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Maka kita doa kepada Allah, kita daftar nama kita, nanti di malam hari kita bermunajat kepada Allah, semoga akhir hayat kita husnul khotimah, dan di akhirat kita termasuk golongan yang sukses, golongan yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.